Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Dewi Nurcahyani dari Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 201804300074 dari mata kuliah Keuangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai kurs valuta asing. Kurs valuta asing, yang dimana kurs valuta asing ini memiliki pengertian yaitu rasio nilai antara suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Artinya, kurs ini menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda. Kemudian, pengertian dari kurs yaitu merupakan nilai suatu mata uang yang ditentukan oleh nilai tukar mata uang tersebut terhadap mata uang lainnya. Nilai kurs ini memiliki jenis. Yang pertama itu ada kurs beli atau bid rate atau buying rate. Yang kedua yaitu ada kurs jual atau selling rate. Yang dimana jenis kurs ini dilihat dari bagaimana sudut pandang orang. Selanjutnya yaitu ada contoh soal perhitungan kurs. Misalkan terdapat nilai tukar euro terhadap dolar Amerika di Bank X dinyatakan dengan kurs beli yaitu euro per US dollar 1,3000 atau 1,3 ribu dan kurs jual yaitu euro per US dollar 1,3005. Maka Bank X akan memberikan kutipan yang itu dalam bentuk euro per US dollar 1,3000 sampai 1,3005. Artinya, Bank X akan membeli suatu euro dari nasabah dengan harga 1,3000 US dollar. Bank X akan menjual 1 euro ke nasabah dengan harga 1,3005 US dollar. Yang dimana nasabah ini nantinya akan membeli 1 euro dari bank dengan harga 1,3005 US dollar. Dan juga nasabah akan menjual 1 euro ke bank X dengan harga 1,3000 US dollar. Dalam cara penulisan kurs pada pasar antar bank dalam kutipan yaitu penulisannya berupa euro per US dollar 1,3000 sampai 1,3005 yang dimana ditulis dengan kutipan sebagai berikut: euro per US dollar 1,3000 garis miring 05. Pada slide ini membahas mengenai spread kurs valuta asing yang memiliki pengertian yaitu selisih antara kurs jual dan kurs beli, yang dimana terdiri dari direct acquisition yaitu menunjukkan satu unit mata uang asing yang dinyatakan dengan unit mata uang lokal atau domestik. Contohnya itu berupa lokal atau domestik di Indonesia, misalkan Rp12.000 Indonesia per 1 dolar Amerika, Rp12.000 per 1 dolar, atau Rp12.000 per 1 dolar US dollar, atau 1 dolar Amerika sama dengan Rp12.000 Indonesia. Yang dimana 1 dolar US dollar ini sama dengan 12.000 atau 1 US dollar ini sama dengan Rp12.000. Selanjutnya yaitu ada indirect quotation, yaitu menunjukkan satu unit mata uang lokal yang dinyatakan dengan unit mata uang asing. Contohnya lokal atau domestik di Indonesia, yang dimana Rp12.000 Indonesia per 1 dolar Amerika atau Rp1 Indonesia sama dengan 1 per 12.000 sama dengan 0,00083 dolar Amerika. Maka indirect quotation yaitu 0,00083 dolar Amerika per 1 rupiah Indonesia atau 0,00083 dolar Amerika per 1 rupiah, atau juga bisa 0,00083 US dollar per 1 rupiah Indonesia sama dengan 1 per 12.000 sama dengan 0,00083 dolar Amerika. Yang dimana dalam penulisan kutipan untuk kurs tersebut yaitu IDR atau rupiah per US dollar 0,00083. Untuk selanjutnya yaitu ada European quotation
quotation yang dimana menyatukan satu unit dolar Amerika dengan unit mata uang asing lainnya. Contohnya itu 110,00 yen Jepang per 1 dolar Amerika, yaitu 110,00 yen Jepang per 1 dolar, atau 110,00 yen Jepang per 1 dolar, atau 1 dolar Amerika sama dengan 110,00 yen Jepang. 1 dolar Amerika sama dengan 110,00 yen Jepang, atau 1 dolar Amerika sama dengan 110,00 yen Jepang. Yang dimana dalam penulisan kutipan untuk kurs di atas tersebut yaitu berupa US dollar per yen Jepang dengan nilai 110,00. Selanjutnya yaitu ada American Quotation, yang dimana American Quotation ini menyatakan satu unit mata uang asing dengan unit mata uang dolar Amerika, yaitu contohnya 1,3900 dolar Amerika per 1 euro, atau 1,3900 dolar Amerika per 1 euro, atau 1,3900 US dollar per 1 euro, atau 1 euro sama dengan 1,3900 dolar Amerika, yang dimana dalam penulisannya itu bisa berupa 1 euro sama dengan 1,3900 US dollar, atau euro atau 1 euro itu sama dengan 1,3900 US dollar. Selanjutnya yaitu pada slide ini membahas fungsi dan pelaku pasar valuta asing, yang dimana memiliki fungsi yaitu yang pertama, mempermudah pertukaran mata uang asing serta memindahkan dana atau daya beli dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua, menyediakan fasilitas kredit jangka pendek pada pelaku sebagai media transaksi untuk pembayaran dan penyerahan barang yang tidak perlu segera diselesaikan. Yang ketiga, menyediakan fasilitas perlindungan untuk pelaku terhadap perubahan kurs dengan mekanisme hedging. Nah, yang dimana pelaku pasar yaitu ada bank-bank besar, yang dimana bank-bank besar yang ada di Indonesia ini yang terus maupun bank-bank besar yang ada di dunia. Yang kedua yaitu ada dunia usaha, dimana dengan valuta asing ini ada karena adanya dunia usaha internasional yaitu antar negara yang membutuhkan mata uang pertukaran nilai mata uang asing. Terus yang kedua yaitu ada bank sentral. Yang keempat ada perusahaan manajemen investasi. Yang kelima ada pialang mata uang asing. Slide ini membahas mengenai faktor yang mempengaruhi perubahan kurs, yaitu ada dua faktor, yaitu secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang secara langsung yang pertama meliputi permintaan falas akan ditentukan oleh impor barang dan jasa ke dalam negeri yang dimana akan ekspor modal dari dalam ke luar negeri. Dan yang kedua yaitu adanya penawaran valuta asing akan ditentukan oleh ekspor barang dan jasa ke luar negeri dan impor modal dari luar negeri ke dalam negeri. Kemudian secara tidak langsung itu faktornya dipengaruhi oleh pertama posisi neraca pembayaran suatu negara, yang kedua tingkat bunga, yang ketiga adalah tingkat inflasi, yang keempat adalah tingkat pendapatan nasional, yang kelima adalah kebijakan moneter, dan yang keenam adalah ekspektasi dan spekulasi. Devaluasi dan revaluasi mata uang negara valuta asing, yang dimana devaluasi ini memiliki pengertian tindakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara dengan menurunkan nilai mata uang domestik terhadap nilai mata uang asing. Di mana tujuan dari devaluasi yaitu untuk jangka pendek, kebijakan devaluasi ini bertujuan untuk mendorong ekspor dan membatasi impor. Selanjutnya yaitu ada revaluasi, yaitu di mana pengertiannya berupa tindakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara dengan menaikkan nilai mata uangnya terhadap nilai mata uang asing. Tujuan dari revaluasi yaitu yang dimana adanya kondisi perekonomian negara sudah dinilai mencapai atau mendekati full employment atau terjadinya kecenderungan inflasi. Mekanisme perdagangan pada bursa valuta asing, di mana bursa atau pasar valuta asing ini memiliki pengertian suatu sistem yang disediakan untuk perusahaan, perorangan, dan bank agar dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan cara melakukan pembelian dan penjualan. Bisa dilihat pada slide ini bahwa mekanisme pada valuta asing itu transaksi forward valuta asing, yang dimana memiliki pengertian yaitu transaksi forward adalah suatu transaksi pembelian dan penjualan mata uang atau valuta asing dengan kurs forward yang ditetapkan saat transaksi dilakukan.
yang dimana kurs forward ini ditentukan atau dihitung berdasarkan kurs spot yang berlaku saat transaksi dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat bunga antara kedua mata uang yang ditransaksikan. Rumusnya itu kurs forward bisa dilihat di slide, yaitu kurs forward sama dengan kurs spot ditambah R1 dikurangin R2 dikali N dibagi 360 dikali kurs spot. Contoh perhitungannya, perhitungan transaksi forward untuk 3 bulan ke depan yaitu berupa kurs spot US dollar per rupiah yaitu 11.900 sampai 12.000. Tingkat bunga untuk tempo 3 bulan yaitu 14% per tahun. Terus tingkat bunga untuk US dollar dalam tempo 3 bulan yaitu 4% per tahun. Maka kurs forward-nya ini bisa dihitung dengan sama dengan 12.000 dari valuta yang di atas tadi, terus ditambah 14% dikurangin 4% berupa tingkat bunga pada masing-masing nilai mata uang tersebut dikali 3/12 dikali 12.000 sama dengan 12.000 ditambah 300 yaitu hasilnya 12.300. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.